Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Asia Tengah. Hari ini saya akan membahas tentang regionalisme di kawasan Asia Tengah. Sebelumnya mohon maaf karena saya harus terlambat mengupload karena saya sedang banyak kesibukan dan perlu waktu untuk menyusun materi. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi membahas kawasan Asia Tengah itu kita harus lihat kaitannya dengan bagaimana politik Asia Tengah berkembang setelah bubarnya Uni Soviet ya. Jadi regionalisme di Asia Tengah itu muncul eh, terutama sekali setelah adanya kemerdekaan negara-negara di Asia Tengah. Nah, pada awalnya upaya untuk membuat satu organisasi kawasan itu dimulai oleh Rusia, di mana Rusia itu kemudian mencoba untuk membuat satu kerjasama yang eh, lebih erat antar negara-negara Asia Tengah yang baru saja merdeka dan juga tentunya negara-negara Soviet bekas Soviet yang ada di luar kawasan Asia Tengah. Jadi pada awalnya Rusia itu punya inisiatif untuk membentuk yang namanya Sovietsko Nezavinski Gosudars. Jadi itu adalah salah satu organisasi yang dalam bahasa Inggris seringkali dikenal sebagai CIS atau Commonwealth of Independent States, di mana negara ini merupakan sebuah forum pertemuan negara-negara bekas Soviet, ya, yang dia itu mengumpulkan negara-negara bekas Soviet yang ada di Asia Tengah dan juga kawasan Kaukasus. Jadi ada negara-negara seperti Belarusia, ada Azerbaijan, ya, ada Georgia, ada Armenia, ya, ada beberapa negara-negara yang turut hadir sebagai anggota di perkumpulan CIS tersebut. Nah, ini anggota-anggotanya teman-teman. Jadi pada awalnya yang bergabung adalah Belarus, ya, sebagai tetangga terdekatnya Rusia. Lalu kemudian ada Ukraina, lalu kemudian bergabung negara-negara seperti Kirgisistan, ya, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmen, Azerbaijan, dan Armenia. Nah, tujuan dari CIS ini apa? Tujuan dari CIS ini kan sebenarnya dimulai dari bagaimana Rusia itu merasakan bahwa perlu ada ikatan yang dilanjutkan setelah bubarnya Soviet antara negara-negara bekas Soviet. Jadi salah satu alasannya adalah untuk menguatkan apa kerjasama ekonomi ya, karena dulu negara-negara ini sangat terintegrasi sekali secara ekonomi di bawah Soviet. Lalu setelah Soviet bubar, tentunya ada kerjasama-kerjasama yang tidak bisa dihilangkan dengan mudah dan tentu harus dilanjutkan sehingga Rusia bersama Belarusia dan Ukraina menyetujui sebuah perjanjian yang disebut sebagai Soglashny. Soglashny yang ditandatangani di Belovezhskaya Pusat, sebuah tempat resort di Rusia begitu ya. Jadi ini adalah kesepakatan yang disepakati oleh tiga negara untuk membentuk satu kerjasama antar negara-negara bekas Soviet pada tahun 1991. Namun kemudian kerjasama Soglashny ini mengundang lebih banyak negara-negara anggota negara-negara bekas Uni Soviet lain untuk turut berpartisipasi ya dalam kerangka yang lebih luas yaitu disebut sebagai CIS tadi ya. Uh, Alasannya pasti juga ekonomi karena mereka dulu sangat bergantung sekali pada produk-produk dari negara-negara Soviet yang lainnya begitu ya. Uh, dan kemudian disepakatilah yang disebut sebagai Protokol Almaty. Namun tidak semua negara bekas Soviet itu bergabung karena misalnya negara-negara Baltik ya, negara-negara Baltik itu bergabung ya, negara-negara Baltik itu bergabung dengan negara-negara Baltik itu tidak mau bergabung dengan Soviet. Alasannya kenapa? Alasannya mereka merasa bahwa independensi mereka bisa dikorbankan dengan apa? Dengan partisipasi mereka di organisasi tersebut begitu. Nah, pada tahun 1993 disepakatilah kemudian adanya piagam CIS ya sebagai perkembangan dari Protokol Almaty, yaitu untuk menetapkan institusi CIS secara resmi, fungsinya seperti apa, lalu juga peraturan-peraturan dan juga status legalnya seperti apa di CIS. Jadi emang tujuan CIS adalah untuk membentuk sebuah persatuan ekonomi yang memungkinkan
negara-negara CIS untuk saling berinteraksi secara baik, dan juga kemudian bisa berkembang jadi sebuah bentuk persatuan politik dan juga persatuan pertahanan. Meskipun memang CIS tidak pernah sampai situ karena yang dicapai adalah soal persatuan ekonomi antar negara-negara CIS. Ya. Nah, secara umum struktur CIS itu terdiri dari sekretaris eksekutif. Ya. Jadi sekretaris eksekutif ini biasanya diisi oleh dua negara ya, antara Rusia atau Belarusia. Selain itu, forum yang aktif dalam kerangka CIS adalah perkumpulan antar parlemen, ya, di mana ada forum yang bertujuan untuk mendiskusikan kerjasama parlementer dan juga untuk mereview dokumen-dokumen rancangan undang-undang yang dikembangkan di negara anggota CIS untuk kemudian disahkan dan kemudian diadopsi juga di negara-negara CIS yang lain. Jadi ini ibaratnya sebagai forum di mana negara-negara itu bisa saling sharing ya rancangan undang-undang dari negara masing-masing untuk kebaikan di semua negara anggota CIS. Nah, jadi CIS itu hanya salah satu bentuk regionalisme. Jadi misalnya di CIS itu ada bentuk-bentuk kerjasama lain ya. Misalnya ada CSTO. CSTO itu bentuk kerjasama keamanan. Ada juga EU ya. Ada CISFTA yang melibatkan negara-negara seperti Ukraina, Moldova gitu ya. Ada juga Guam ya, persatuan negara-negara di wilayah Eropa Timur dan Kaukasus. Nah, selain itu, kecenderungan menarik juga kita bisa saksikan di negara-negara Baltik, di mana negara Baltik itu mereka cenderung tidak mau menerima dominasi Rusia, karena mereka punya pengalaman yang cukup buruk dengan rezim Soviet dulu, sehingga mereka merasa ingin lebih dekat ke Eropa, gitu, ke identitas keeropaan mereka ingin lebih mereka kuatkan. Jadi mereka membentuk yang namanya Baltic Assembly. Nah, ada juga yang namanya Community for Democracy and Rights of Nations. Nah, ini komunitas yang kontroversial karena ini terdiri dari negara-negara yang tidak diakui secara internasional tapi diakui oleh Rusia gitu. Atau mereka mengakui antara satu sama lain gitu. Ada seperti misalnya negara Artsakh ya, Nagorno-Karabakh, ada Transnistria, ada Abkhaz ya. Ada juga Southeast Asia gitu ya. Gitu. Nah, bentuk kerjasama lain yang ada juga adalah organisasi Ekonomiskogo Sotrudnichestva. Ini adalah Economic Cooperation Organization yang dibentuk oleh negara-negara Muslim, Iran, Pakistan, dan Turki untuk menguatkan kerjasama antar negara-negara Muslim di wilayah Eurasia gitu. Jadi selain Iran, Pakistan, Turki, juga ada Uzbekistan, ada Azerbaijan. Dan fungsi utamanya adalah untuk mendukung kerjasama perdagangan, investasi, ya, transportasi, telekomunikasi, dan lain. Ada juga yang disebut KAREK, tapi KAREK ini lebih banyak didorong oleh organisasi internasional seperti IDB, EBRD ini European Bank for Reconstruction and Development, ada IMF, Islamic Development Bank, UNDP, dan World Bank. Jadi merupakan sebuah bentuk bank yang memberikan permodalan kepada negara-negara untuk membangun investasi ya. Gitu. KAREK itu lebih di-drive oleh pihak luar. Dan juga kayak misalnya SCO. Nah, SCO ini seperti apa? Jadi gini, SCO itu adalah satu bentuk organisasi yang dia itu merupakan aliansi negara-negara yang ada di Eurasia untuk menguatkan kerjasama negara-negara di bidang ekonomis, keamanan, dan politik. Ada 8 negara anggota, Cina, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Nah, kerjasama ini didorong secara proaktif oleh Cina terutama, karena Cina butuh dukungan terutama secara keamanan untuk mengamankan wilayah Asia Tengah, karena Asia Tengah dianggap sebagai salah satu wilayah yang menjadi potensi yang menjadi ancaman bagi Cina, ya, gitu. Saat ini kerjasama SCO ini dijalankan dalam bentuk proyek BRI atau Belt Road Initiative dan juga kerjasama keamanan seperti kerjasama anti terorisme. Gitu.
Nah, terakhir ada yang namanya Turkey Council. Turkey Council ini adalah sebuah bentuk kerjasama antar negara-negara yang beretnis dan berbahasa Turki. Jadi negara-negara Turki ini terdiri dari misalnya negara kayak Uzbekistan, pokoknya yang stan itu kecuali negara Tajik ya, karena Tajik itu orang Persia. Kerjasama ini lebih banyak jalan terutama di bidang politik dan budaya gitu ya, terutama budaya karena memang ini menyatukan negara-negara dengan bahasa yang sama gitu ya, sama seperti Frankofon. Jadi memang hanya berpengaruh di antar negara-negara Turki saja begitu ya. Ada misalnya untuk organisasinya ada seperti Turksoy, RPA dan juga Pusat Studi Peradaban Nomadik. Sedangkan untuk perkumpulannya ada Council of Head State, ada Council of Foreign Minister, dan juga yang menarik adalah Council of Elders. Jadi bagaimana kemudian mereka mencoba untuk melibatkan para politisi-politisi senior dari negara-negara berbahasa Turki untuk mendiskusikan masalah di dunia Turki. Begitu. Sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.